Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar meraih beasiswa jenjang sarjana S1 tahun 2021 dengan tema Achieve Your Dream with Scholarship. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Kegiatan olahraga mereka gitu ya, jadi mulai dari SD mungkin mereka udah ikut bulu tangkis, macam seperti itu. Kemudian kalau untuk generasi atau angkatan pertama atau rintisan itu biasanya tentatif ya, jadi tidak terlalu banyak, tapi pasti ada. Mungkin kalau misalnya di Kalimantan Timur sendiri kemarin ada ITK, kemudian ada yang ke Rusia itu, kemudian ada yang ke Australia tadi ya. Ada juga di angkatan saya itu untuk kalau nggak salah yang berhubungan dengan seni-seni gitu. ISI kalau nggak salah, ISBI Kalimantan atau semacam seperti Institut Seni Indonesia, tapi untuk yang versi di Kalimantan Timur, kayak gitu. Kemudian untuk mewakili beasiswa mewakili kelompok tertentu. Nah ini ada ya teman-teman. Jadi untuk khususnya untuk teman-teman yang ada di provinsi Papua sana, itu kalau misalnya untuk bersekolah itu dia mengikuti beasiswa mewakili kelompok tertentu kayak gitu. Jadi dia mendapatkan beasiswa dari provinsinya untuk bisa sekolah di Jawa maupun Kalimantan kayak gitu. Bahkan di Sulawesi juga. Jadi bisa keluar dari pulau Papua. Kemudian yang selanjutnya adalah kedinasan. Nah ini juga biasanya teman-teman tahu misalnya beasiswanya itu sehubungan dengan misalnya kerjanya kuliahnya untuk akuntansi yang kayak gitu-gitu, untuk kepolisian kayak gitu tuh itu ada juga tipe beasiswanya. Oke, bisa di next. Oke, yang selanjutnya menyesuaikan beasiswa yang dibutuhkan. Nah, mungkin di sini digarisbawahi ya teman-teman. Jadi beasiswa itu ada 2 jenis. Yang pertama tuntas, yaitu kalian mendapatkan beasiswa itu mulai dari awal kalian masuk perkuliahan hingga selesai perkuliahan dengan jenjang waktu tertentu, yaitu selama 4 tahun atau 8 semester. Kemudian yang kedua adalah beasiswa stimulan. Jadi stimulan itu didapatkan berdasarkan nilai atau prestasi yang kalian pertahankan selama kalian berkuliah atau sekolah, kayak gitu. Mungkin menambahkan juga ada kasus gitu ya, ada kasus untuk penerima beasiswa misalnya sebelumnya waktu SMA dia udah mendapatkan beasiswa stimulan pada saat masa SMA. Terus kalau misalnya dia sekarang akan berkuliah, apakah boleh daftar lagi? Ya boleh, karena kan udah beda jenjang. Kalau udah beda jenjang pasti sangat boleh lagi untuk mendaftarkan beasiswa kayak gitu. Oke, ini ngerangkum aja dari yang tadi sebelumnya udah jelaskan sama materi sebelumnya. Yang pertama mencari informasi beasiswa secara online maupun offline, karena kadang ada beasiswa yang tidak terlalu dipublish secara online. Yang kita bahas banyak saat ini itu kan beasiswa yang dipelopori oleh pemerintahan, sedangkan ada juga beasiswa yang dipelopori tidak dari pemerintahan tapi dari perusahaan-perusahaan atau dari sponsor-sponsor yang lain gitu. Nah, kadang yang seperti itu tidak banyak disebarkan secara online. Tuh, kemudian itu kita bisa nyari di Google, bisa nyari ya misalnya beasiswa tuntas untuk berprestasi akademik atau misalnya untuk olahraga apa gitu ya. Terus cari. Nah, habis itu dicek di websitenya. Kemudian bisa juga kita nanya sama guru ya, atau
Kalau misalnya di kampus itu biasanya kita bisa nanya ke Tendik bagian kemahasiswaan. Karena setahu saya di kampus kalau misalnya kita udah berkuliah itu ada juga beasiswa lagi, namanya beasiswa PPA dan BBM. Jadi kalau misalnya BBM itu untuk mendapatkan sesuai dengan kriterianya, berarti sesuai dengan IP-nya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Kemudian yang PPA itu adalah peningkatan prestasi akademik. Jadi misalnya sebelumnya IP-nya 3,1, kemudian jadi 3,4 misalnya. Itu kan tinggi banget ya naiknya. Nah, itu bisa mendaftar untuk beasiswa PPA. Kemudian selanjutnya kita juga bisa nanya sama kakak tingkat di sekolahan kita yang udah pernah mendapatkan beasiswa, kemudian mahasiswanya, kemudian alumni penerima beasiswa, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan syarat dasar serta jangka waktu yang diperlukan. Jadi kadang kita kan untuk menyiapkan dokumen itu nggak bisa instan langsung, misalnya kita dapat informasi beasiswa hari ini, deadline-nya 2 minggu lagi, kira-kira memungkinkan nggak kita daftar? Atau sebelum kita daftar untuk misalnya kita mau ikut dalam beasiswa dibayarin dari awal perkuliahan sampai selesai perkuliahan, berarti kan kita harus ikut dari, misalnya udah mulai cari infonya mulai dari sekarang nih, karena sekarang lagi kelas 12. Nah, itu bisa mempersiapkan syaratnya dari sekarang. Karena misalnya dia butuh nilai rapor, atau misalnya dia butuh prestasi-prestasi lainnya, atau butuh sertifikat lainnya, nah itu bisa disiapkan. Jadi jangan mendaftarkan sesuatu yang deadline-nya cukup mepet banget ya, karena itu kalian nanti akan menyiksa diri kalian sekali, dan kalian kurang maksimal untuk mengikuti beasiswa tersebut. Kemudian yang paling penting adalah hati-hati dengan penipuan, karena enggak cuma pekerjaan ya, kadang misalnya kita melamar kerja terus ada panggilan ternyata penipuan, tapi di beasiswa juga ada yang seperti itu, kayak gitu. Kemudian selalu perhatikan bagian konsekuensi jika ada. Jadi kadang kan kita ada tuh disuruh tanda tangan dengan materai ya, untuk pernyataan, untuk misalnya tidak mendapatkan beasiswa selain yang kita dapatkan, seperti itu tuh harus dilihat. Dan kemudian kalau misalnya kita tiba-tiba tidak memenuhi syarat, artinya kita disuruh IP-nya stabil 3 atau 2,5, tapi ternyata kita nggak stabil gitu, tiba-tiba 2,9 nggak 3. Teman-teman ketahui kayak gitu. Kemudian terkait isu-isu terkini juga bisa teman-teman pelajari, itu terkadang ditanyain. Kalau dulu aku bahkan hal yang aneh pun aku juga sampai dapatin ya, kayak di wawancara beasiswa dulu aku disuruh nyanyi. Bayangin, di depan pewawancara disuruh nyanyi, aku nyanyi. Jadi aku harus siap ketika aku disuruh nyanyi kayak gitu, harus siap karena memang aku cerita kayak hobiku nyanyi, Pak. Kemudian coba deh kamu nyanyi satu lagu, aku nyanyi dong, harus siap. Jadi apapun pertanyaan-pertanyaan itu harus siap kayak gitu. Kemudian biasanya juga yang ditanyakan tuh seputar esainya teman-teman. Ya, biasanya seputar esai, kayak bagaimana teman-teman cerita tentang kontribusinya teman-teman, seputar prestasi ataupun apapun itu ya. Jadi harus well prepare semuanya, dipersiapkan dengan matang untuk segala kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan. Mungkin ada tambahan dari Kak Gina mungkin ya, terkait pertanyaan dalam wawancara beasiswa. Sebenarnya sih mungkin mau nambahin dari yang awal ya, jadi mungkin tadi ya lebih dipastikan lagi kalian itu lagi mendapatkan beasiswa apa. Jadi kalau misalnya emang udah dapatkan beasiswa tentang perkuliahan, terutama tentang UKT, berarti kalian nggak bisa daftar lagi yang berhubungan dengan UKT, tapi kalian bisa daftar misalnya beasiswa Kaltim yang stimulan. Karena stimulan itu artinya mengapresiasi IPK kalian udah standar sesuai dengan yang diharapkan di Kaltim misalnya gitu. Jadi mau kalian ikut 10 beasiswa stimulan, kalau misalnya emang diperbolehkan gitu, nggak ada syarat terbatasnya, kalian bisa ikut seperti tadi dibilangin sama Pak Barkati tadi ya, bahwa kalau misalnya kalian udah keterima beasiswa, kemudian kalian misalnya mau daftar yang stimulan itu artinya mau ngapresiasi ini ya, tidak terikat karena kita daftarnya per nilai gitu ya. Jadi itu bisa ngikut yang itu. Jadi mungkin sih kalau misal itu juga sering ada beasiswa dadakan yang untuk membantu misalnya riset, nah yang kayak gitu-gitu itu kalian ikut sebenarnya nggak apa-apa. Itu kalau misalnya untuk wawancara sih, kalau tadi kan pertanyaan yang mana harus ditonjolkan, menurut saya do your best, nggak harus yang mana harus ditonjolkan. Jadi yang kalian tulis esai itu sesuai dengan apa yang nanti akan diwawancarakan, sama seperti kalau misalnya di pekerjaan juga, apa yang kalian tulis di CV kalian, pengalaman kerja kalian, itu juga tetap harus bisa kalian sampaikan. Jadi nggak ada yang namanya harus menonjol yang mana, karena kalau misalnya seleksi bekerja pun gitu ya, ada tes sebelum
tes tertulis sebelum wawancara pun itu juga harus nilainya baik kan, bukan salah satu harus lebih baik gitu. Tapi ketika kalian merasa bahwa nilai kalian kemarin kurang maksimal, berarti waktu wawancara atau tes terakhir itu kalian harus lebih maksimalkan lagi, karena di situ poin lebih besarnya, karena seleksinya jadi lebih ketat gitu. Begitu Novita? Ya siap, cukup Kak, terima kasih. Baik, saya rasa cukup untuk pertanyaan di sesi kedua ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Kak Yafet dan Kak Gina yang sudah memberikan jawabannya. Alhamdulillah sesi kedua ini telah berakhir. Semoga pengalaman yang diberikan oleh Kak Yafet dan Kak Gina bisa memotivasi kita semua untuk selalu mementingkan pendidikan. Dan terima kasih kepada Kak Yafet dan Kak Gina yang telah membagi pengalamannya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bertahan sampai di sesi ini. Saya Carmila selaku moderator izin undur diri, dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, sampailah kita pada penghujung acara webinar meraih beasiswa pada hari ini. Sebelumnya, saya memohon untuk seluruh peserta dapat menyalakan kamera masing-masing untuk melakukan dokumentasi. Dipersilakan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera masing-masing. Baik, akan saya hitung. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Dan untuk slide kelima, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah menyalakan kamera. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber atas materi dan pengalaman yang telah dibagikan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu jalannya webinar. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin yang telah hadir pada webinar meraih beasiswa hari ini. Semoga materi dan pengalaman yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, tibalah kita di penghujung acara webinar meraih beasiswa jenjang sarjana S1 pada hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya Ersa selaku pembawa acara sekaligus mewakili rekan panitia. Memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar besok. Selamat siang Kakak. Terima kasih Kak.